Tahyuna, apakah kalian tidak malu? Inna malaikatallah yamshuna ala aqdamihim wa antum ala zuhurid dawab. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah mereka berjalan kaki pada saat mengantarkan mayit ke kuburan, sedang kalian berada di atas kendaraan. Nggak pantas, nggak sungkan, nggak malu ke malaikat apa ya? Itu maksudnya. Makanya sunatnya orang mengantarkan mayit ke kuburan itu sunat jalan kaki. Memang Rasulullah sendiri menasihati para sahabat yang sedang naik kendaraan itu disuruh turun, jangan dipakai. Kalau dituntun tidak apa-apa, berangkatnya kan bawa motor, nanti ketika sudah disolati kan diantarkan ke kuburan. La ilaha illallah, motornya dituntun, nanti pulangnya naik motor tidak apa-apa. Berangkatnya saja kalau bisa ikut jalan kaki, motornya dituntun. Karena malaikat-malaikat semuanya jalan kaki. Inna malaikatallah yamshuna ala aqdamihim wa antum ala zuhurid dawab. Hadis ini hadis riwayat Imam Turmudi. Hadisnya sahabat Sauban. Hadis mauquf. Tapi hadisnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalam ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi alanjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa'. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karma bil ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita meneruskan tentang pembacaan kitab hadis yang ditulis oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Ibnu Syekh Habib Bakar bin Salim dengan judul kitab Nurul Iman min Kalabi Habibir Rahman. Hadis yang ke 15, hadis yang ke 18 sekarang. Tapi sebelumnya kita awali pertemuan ini dengan pembacaan Al-Fatihah dengan niatan mendapatkan ridha Allah, syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dan semua ucapan kita, semua perbuatan kita, semua tingkah laku kita selalu membahagiakan hati dan membanggakan hati Rasulullah SAW, dan selalu membuat bahagia hati orang-orang yang menyaksikannya. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah, selamat dan bahagia dunia sampai akhirat. Segala urusan hajat, kebutuhan dunia, agama, urusan akhiratnya dimudahkan oleh Allah.
dikumpulkan di surga bersama Rasulullah SAW, bersama kedua orang tua dan bapa kita, bersama semua guru kita dan semua keluarga, kerabat, semua sahabat, semua anak istri kita dan seluruh keturunan kita sampai hari kiamat, menjadi hamba Allah yang soleh, takwa, iman, zahir batinnya. Jalan hidupnya dibimbing dan diatur oleh Allah ke jalan yang Allah ridhoi dan jalan diridhoi oleh Rasulullah SAW. Al-hadi niyatu ala kulliyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholeh wa ala kulli niyati jami'i masyaikhina Indonesia wa ala kulli niyati jamil ulama wal awliya wa syuhada al-madhkura asma'um fi hadal kitab wa bi akhas al-mu'allifi hadil kutub bijai Nabil Mustafa wal Mujadaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin wa bisiri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ini pertemuan yang keberapa? 8 ya. Kemarin keterangan ada yang masih terpotong. Saya lanjutkan kembali hadis yang ke-17, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum al-janazata fakumu faman tabi'aha fala yaq'ud hatta tudo'a. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis sahih muttafaq alaih, perawi hadis Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari dan Imam Muslim. Riwayat dari sahabat Nabi yang bernama Abi Sa'id al-Khudri. Beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza ra'aitumul janazah, kalau kalian semua, wahai umat Islam, matamu melihat jenazah sedang lewat. Ketika kamu duduk, tiba-tiba ada jenazah lewat, fakumu, maka berdirilah kalian untuk menghormati jenazah yang lewat. Faman tabi'aha, tapi jika kalian terus ikut mengiringi jenazah, mengantarkannya ke kuburan, fala yaq'ud, maka jangan kamu duduk hatta yutudo'a, sampai jenazah mayat tersebut dikuburkan, diletakkan di bumi. Jadi sini dapat kita simpulkan yusannu liman marrat bil janazah, orang yang ketepatan dilewati oleh jenazah, ayyaku malaha, sunat berdiri menghormati jenazah dan sunat mendoakan jenazah tersebut, wa yad'u lahu aidon ayyad'u laha, mendoakan dengan doa terbaik, wa ayyusniya khairan, dan puji jenazah tersebut dengan menceritakan kebaikan dia di masa lalu. Ingkanat ahlan lidzalik, kalau memang si jenazah ini pernah jadi ahli berbuat baik. Sebagaimana riwayat Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas pernah dimimpikan oleh para santrinya sesudah beliau meninggal dunia di Madinah. Murid-muridnya banyak tanya, ma fa'alallahu bika ya imam, apa yang Allah lakukan kepada jenengan wahai Imam Malik? Imam Malik menjawab, ghafarallah li bikalimatin kuntu aquluha inda ru'yatil janazah. Allah mengampuni semua dosa-dosaku gara-gara aku istiqomah membaca sebuah kalimat yang setiap jenazah lewat aku baca, dan doa ini kana yaquluha Utsman bin Affan radhiyallahu an, sering dibaca oleh Sayyidina Utsman bin Affan setiap inda ru'yatil janazah. Tiap ada jenazah lewat, beliau membaca. Apa bacaannya? Sebagaimana kemarin, mari baca bareng-bareng lagi. Subhanal hayyi alladzi la yamutu, subhanal hayyi alladzi la yamutu, subhanal hayyi alladzi la yamutu. Maha suci Allah yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati.
Gara-gara ngomong seperti ini dosa-dosanya diampuni. Istiqomah Imam Malik setiap ada jenazah lewat, setiap melihat jenazah pasti baca ini beliau. Itu yang menjadi faktor penyebab dosa-dosa beliau seumur hidup mulai lahir sampai wafat diampuni sama Allah. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau kita ikut faman tabi'aha falaya hatta tudok. Sunatnya orang yang ikut mengantarkan mayit ke kuburan, sunat tidak duduk sebelum betul-betul tuntas jenazah itu dikebumikan, dikuburkan. Ketika kita nyampe kan masih dipasang dulu, dipaskan dulu posisinya, kan sudah digali awalnya. Nah, ketika dimasukkan bismillah wa ala millati rasulillah, terus diadani, terus baru ditimbuni. Nah, ditimbuni tanah. Kalau sudah ditimbuni tanah, dalam artian mayit sudah diletakkan di bumi, di dalam kuburnya, di dalam liang lahatnya, baru kita boleh duduk. Sunat gitu. Jadi berdirinya sampai kapan? Sampai betul-betul jenazah diletakkan di bumi, baru ditalkini kan gitu. Biasanya gitu kan. Orang ngiring-ngiringi jenazah itu kalau memang ikut, ini di kitab Fathul Alam juz 3 halaman 197 disebutkan at-tasyi' mandubun. Ngantarkan mayit ke kuburan itu hukumnya sunat. Ada pahala tersendiri. Kita pahala mensolati, pahala berdiri menghormati, pahala tersendiri mengantarkan ke kuburan. Itu ada pahala tersendiri. Pahala tersendiri menguburkan mayit. At-tasyi' mandubun fi haqqir rijal. Ikut serta mengantarkan mayit ke kuburan itu hanya disunatkan bagi kaum Adam, bagi pria. Amman nisa fayukrahu lahunnal khuruj ma'al janais. Kalau kaum Hawa, wanita, makruh ikut mengantarkan ke kuburan, ikut mengantarkan jenazah, makruh kalau kaum perempuan. Illam yukhsha minhul fitnatu. Apabila makruh di sini, makruh berarti boleh tapi kurang baik. Kapan hukumnya makruh kalau perempuan ikut mengantarkan mayit ke kuburan? Illam yukhsha minhul fitnah walam yatadamman haraman. Jikalau tidak dikhawatirkan ada fitnah, menarik hasrat syahwat kaum pria yang memandang wanita tersebut, dan tidak menghimpun hal-hal yang sifatnya haram. Dia ngantarkannya buka aurat, dan cantik kan. Ini termasuk menghimpun yang haram. Wa ilah, jikalau khawatir terjadi fitnah dan mengandung unsur keharaman, fayuhramu, maka si perempuan ngantarkan mayit ke kuburan hukumnya haram, bukan makruh lagi. Kalau haram berarti dosa. Jadi tidak usah ikut, di rumah aja wis kaum perempuan. Terus kemudian yubahu lil muslim tasyi'u janazati qaribil kafir. Boleh bagi umat Islam ikut mengantarkan jenazah kerabatnya yang non muslim. Kita punya kerabat non muslim mati, boleh bagi umat Islam mengantarkan ke kuburan jenazahnya yang non muslim. Wa mithluhu zauja wal jar was sadiq wal maula wal abdu. Demikian pula boleh bagi seorang suami mengantarkan jenazah istrinya, atau jenazah tetangganya, atau jenazah temannya, atau jenazah tuannya, atau jenazah budaknya. Wa amma ghairu minal ajanib fayahrumu kama fil kulyubi. Kalau yang ikut mengantarkan ke kuburan non muslim itu bukan kerabatnya sendiri tapi orang lain, maka haram hukumnya. Itu kitab Al-Fathul Alam. Juga kemudian ada kesunatan. Orang ngiring-ngiringi jenazah itu, orang ngantarkan ke kuburan, sunatnya jalan di mana? Apa di depan jenazahnya, apa di belakang jenazahnya? Itu ditentukan secara syariat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yusannu lil musyayyi, disunatkan bagi orang yang mengantarkan mayit ke kuburan, ayyakuna masyian,
ngantarkannya jalan kaki, jangan naik sepeda motor, jangan naik sepeda pancal, jangan naik mobil, apalagi naik pesawat lebih-lebih. Nggak ada tapi ya, naik helikopter gitu. Sunat bagi pengiring jenazah, bukan pengiring manten ini. Pengiring jenazah, saya terjemah musyayyi, ini pengiring jenazah. Satu, kesunatannya jalan kaki. Yang kedua, wa ayyakuna amamal janazah, jalannya di depan jenazah, bukan di belakang jenazah. Terus yang ketiga, wa biqurbiha bihaitsu lawil tafata ra'aha ru'yatan kamilatan. Terus yang ketiga, kesunatan pengiring ini jalannya di dekat jenazah, jangan jauh-jauh. Sekiranya kalau seandainya dia menoleh ke belakang, dia akan menyaksikan jenazah dengan penglihatan yang sempurna. La ilaha illallah, la ilaha, kecuali si mikul. Yang mikul itu kan jalannya pas di keranda jenazahnya. Asli pengiring yang sunat di depan jenazah, bukan di belakang. Semisal di belakang jenazah gimana? Memang jenazahnya berangkat duluan, maka dia hanya mendapatkan pahala mengantarkan mayit ke kuburan, tidak dapat kesunatan jalan di depan jenazah. Jadi ada kesunatan tersendiri. Yang afdal itu, yang sunat pertama itu jalan kaki, yang kedua kalau bisa jalannya di depan, kalau nak nutut ya di belakang. Tapi tidak dapat kesunatan yang kedua ini, sunatnya jalan di depan jenazah. Yang ketiga, sunatnya itu jangan jauh-jauh dari kerandanya, dari jenazahnya. Sekiranya kalau seandainya noleh bisa langsung melihat. Oh, jaraknya 1 kilo dengan jenazahnya. Nah, gitu. Walau ba'uda anha, kalau dia menjauh dari jenazah, fa in udda musyayyi'an laha urfan, jikalau masih tetap bisa dikategorikan pengiring secara umumnya, hasolat laul fadilah, maka dia tetap hasil keutamaan atau pahala ngantarkan mayit ke kuburan. Wa illam yaroha, meskipun dia tidak bisa melihat langsung jenazah, selagi dia tidak terlalu jauh jalannya dengan jenazah, maka tetap dapat kesunatan ngantarkan mayit ke kuburan. Limun atifin, tetap dianggap pengiring tapi tempatnya jauh dari jenazahnya. Limun atifin, karena jalannya lika-liku, tidak lurus, terhalang oleh bangunan-bangunan yang dilewati. Au kasrati musyayyi'in, atau jumlah pengiring jenazahnya terlalu besar, terlalu banyak. Selagi dia masih bisa dikategorikan sebagai pengiring secara umum, ya secara uruf kebiasaan manusianya, maka dia tetap dapat fadilah, keutamaan daripada mengantarkan mayit ke kuburan. Wa ilam yu'adda kadzalik, jika sebaliknya, dari saking jauhnya dia seolah-olah bukan pengiring lagi, tapi orang sedang jalan biasa, bukan mengantarkan mayit ke kuburan. Likasrati bu'dihi, karena dia tempatnya dia jalan dengan jenazah terlalu jauh. Wang kitoi antabi'iha, dan dia sangat ketinggalan jauh dengan pengiring-pengiring yang lain. Nggak runtut. Kalau masih runtut ya, shot pertama, shot kedua, shot ketiga, shot keempat, tapi banyak memang. Kalau seperti itu nggak masalah, asalkan runtut. Tapi kalau jarak dia dengan pengiring yang paling terakhir itu jauh, fatathul fadilah tuh, maka dia habis kesempatan mendapatkan fadilah, keutamaan mengantarkan mayit ke kuburan. Sudah bukan kategori pengiring lagi kalau terlalu jauh. Innama kanal amam afdhala minal khalfi. Jadi orang ngiring-ngiringi jenazah itu sunatnya ada di depan jenazahnya. Semisal di belakang tetap dapat kesunatan. Kesunatan apa? Mengiringi jenazah, mengantarkan ke kuburannya. Tidak dapat kesunatan jalan di depan jenazah. Kenapa kok jalan di depan jenazah ini lebih utama daripada jalan di belakang jenazah? Innama kanal amamu afdhala minal khalfi.
jalan di depan jenazah lebih utama daripada jalan di belakang jenazah inda tasyi'il janazah di annal musyayyi' syafi'un wa min haqqi syafi' ayyakuna amamal masyfu' la. Karena pengiring itu adalah orang yang mensyafaati mayit, orang yang menolong mayit dengan doa-doa maghfirahnya, dengan doa-doa kasih sayangnya. Karena pengiring jenazah adalah orang yang menolong mayit, orang yang mensyafaati mayit. Haknya pensyafaat, seharusnya pensyafaat penolong itu ada di depan yang disyafaati, yang ditolong, jangan di belakang yang ditolong. Kita mau nolong orang pasti kita jalannya di depan, bukan jalannya di belakang. Contohnya ya, kan mayit ini mau ketemu malaikat mungkar nakir, banyak dosanya, dihajar kan itu. Sama kayak orang jalan kemudian dibegal, dirampok. Untuk menolong orang yang dibegal, kita ada di depan, bukan di belakang yang ditolong. Logikanya gitu loh. Kalau kamu selaku syafi', penolong, seharusnya ada di depan orang yang ditolong. Karena mayit ini akan ketemu penghajarnya, yaitu malaikat mungkar nakir. Makanya disyafaati dengan zikir la ilaha illallah di depan jenazah, la ilaha illallah, biar malaikat mungkar nakir ini sungkan, diampuni dosanya, dibacakan yasin tahlil, meringankan siksa kuburnya kan. Oleh karena itu jalan di depan mayit lebih utama daripada jalan di belakang mayit. Karena sebenarnya pengiring jenazah itu adalah pensyafaat, penolong. Haknya penolong itu seharusnya ada di depan yang ditolong, bukan di belakang yang ditolong. Wa amma khabaru umsyu khalfal janazah fa dhaifun. Sedang hadis yang menyatakan jalanlah engkau di belakang jenazah itu adalah hadis dhaif. Terus kemudian etika mengantarkan mayit ke kuburan berikutnya, wala yukrahu sabquha ilal maqbarah. Tidak makruh semisal pengiring mendahului jenazah ke kuburan. Dia datang lebih dahulu ke kuburan, jenazahnya masih belum diantar ke sana, tidak apa-apa. Contohnya kayak penggali kubur, tidak makruh hukumnya mendahului mayit ke kuburan dulu. Jadi pengiringnya datang ke kuburan dulu, mayitnya belakangan, tidak masalah gitu. Walar rukubu fir rujuk minha, dan juga tidak dimakruhkan semisal pulangnya naik kendaraan. Jadi kan sunatnya itu adalah jalan kaki, itu kalau ngantarkannya. Tapi kalau sudah kelar, nguburkan selesai, nalkini selesai, nahlili selesai, terus kita pulang naik kendaraan, tidak apa-apa, tidak dimakruhkan. Cuma berangkatnya saja usahakan jalan kaki. Nanti pulangnya semisal rukub naik kendaraan, tidak apa-apa. Bikhilafi fidzhab ma'aha fayukrahu li ghairi uzrin. Beda halnya kalau urusan berangkat mengantarkan mayit, maka dimakruhkan kalau naik kendaraan kecuali karena ada uzur, kama qala Ramli wa Ibnu Hajar, sebagaimana pendapat Imam Syamsuddin Ar-Ramli dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a nasan rukbanan fi janazatin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat para sahabat ketika mengantarkan mayit ke kuburan, mereka naik kendaraan. Kendaraan zamannya Rasulullah SAW ya kuda, ya onta, bukan sepeda motor. Kalau sekali sepeda motor, mobil. Rasulullah pada saat melihat rombongan naik kendaraan ketika mengantarkan mayit ke kuburan, faqala, lalu Rasulullah SAW bilang kepada mereka yang sedang naik kendaraan, ala tastahyuna, apakah kalian semua tidak malu? Kepada pengiring yang naik mobil, kepada pengiring yang naik motor, itu diomongi sama Rasulullah SAW, ala tastahyuna, apakah kalian tidak malu? Inna malaikatallah yamshuna ala aqdamihim wa antum ala zuhurid dawab. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah, mereka berjalan kaki pada saat mengantarkan mayit ke kuburan, sedang kalian berada di atas kendaraan.
Nggak pantas, nggak sungkan, nggak malu ke malaikat apa ya. Itu maksudnya. Makanya sunatnya orang mengantarkan mayit ke kuburan itu sunat jalan kaki. Memang Rasulullah sendiri menasihati para sahabat yang sedang naik kendaraan itu disuruh turun, jangan dipakai. Kalau dituntun tidak apa-apa, berangkatnya kan bawa motor. Nanti ketika sudah disolati kan diantarkan ke kuburan. La ilaha illallah. Motornya dituntun. Nanti pulangnya naik motor tidak apa-apa. Berangkatnya saja kalau bisa ikut jalan kaki, motornya dituntun. Karena malaikat-malaikat semuanya jalan kaki. Inna malaikatallah yamshuna ala akadamihim wa antum ala dhuhurid dawab. Hadis ini hadis riwayat Imam Turmudi. Hadisnya sahabat Sauban. Hadis mauquf. Tapi hadisnya hadis sahih dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak dan Abu Nuaim di dalam kitab Hilyah. Kulluhum an Sauban. 3 riwayat ini, riwayat Imam Turmudi, riwayat Imam Hakim dan Imam Abu Nuaim, ini diriwayatkan dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu. Yang bunyi hadisnya tadi, ala tastahyuna, apakah kalian semua tidak malu? Inna malaikatallah yamshuna ala akadamihim wa antum ala dhuhurid dawab. Dan berikutnya, ini masih terkait dengan bab jenazah. Ini saya singgung karena sering terjadi kepada diri kita sendiri. Qala Zayadi, Imam Zayadi berkomentar, waqad ammatil balwa bima yushahadu min istighalil musyayyi'in bil hadisid dunyawiyyi. Sangat merata bala menimpa umat Islam dengan apa yang kita saksikan bersama, realita dan fakta kehidupan manusia, terutama zaman sekarang. Kata Imam Zayadi, istighalil musyayyi'in bil hadisid dunyawi, sibuknya para pengiring jenazah sibuk membicarakan urusan dunia, urusan bisnisnya, urusan apanya. Ketika ngantarkan mayit ke kuburan bukan sibuk zikir, tapi sibuk ngomong-ngomong urusan dunia. Apalagi nggak sampai ngomong-ngomongi mayitnya, kejelekannya, naudzubillah min dzalik. Wa rubbama addahum ila nahwil ghibah. Kadang obrolan mereka sampai kepada ngerasani, gunjing kejelekan mayit. Fal mukhtar, pendapat yang terpilih dan lebih utama, isyghalu asma'ihim bidzikril muaddi ila tarkil kalam au taqlili. Usahakan para pengiring itu menyibukkan pendengaran telinganya dengan sibuk mendengarkan zikir atau membaca zikir yang dapat mendatangkan tarkil kalam, tidak ngobrol, au taklili atau mempersedikit kalam, irtikaban li akhafil mafsadain, untuk melakukan paling ringannya 2 kehinaan. Hina sibuk ngomong urusan dunia, hina sibuk ngerasani mayit. Mending yaitu zikir itu sudah kita renungkan, kita suatu saat juga akan seperti mayit yang sedang diantarkan, akan ditalkini, akan dikuburkan, akan disolat. Mending sibuk seperti itu, zikir, hatinya zikir, lidahnya zikir. Karena semua ziarah kubur itu zurul kubur fa inna tuzahidud dunya wa tudzakirul akhirah. Ziarah kalian ke kuburan-kuburan, karena itu dapat membuat hatimu benci urusan dunia dan senang urusan akhirat. Di makruh tadi ya, kalau ngobrol urusan dunia apalagi sampai ngerasani mayit ya haram lah. Ya sudah, selesai urusan mayit dengan makhluk, dengan sesama manusianya. Dia sekarang urusan dengan Allah langsung. Sudah, tidak usah diomongi kejelekan. Kalau bisa kita doakan mudah-mudahan diampuni, mudah-mudahan kuburannya padang, jembar. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, sayangi dia, hapus semua kesalahannya, tutup semua aibnya, selamatkan dia, sehatkan dia, selamatkan dari siksa kubur, dari siksa api neraka.
kayak gitu guys doanya. Abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli. Gantikan keluarga lebih baik daripada keluarganya di dunia. Jadi gantikanlah tempat tinggal lebih baik daripada tempat tinggalnya di dunia. Apalagi kalau yang mati orang tuanya, ya Allah tempatkan orang tuaku di surga Firdaus, ampuni dosanya. Hanya ini kebaikanku, balas budiku kepada orang tuaku yang telah membesarkanku ya. Ampuni dosanya, tutup aibnya, hapus semua kesalahannya, angkat derajatnya dunia sampai akhirat. Posisikan beliau di tempatmu yang paling indah, paling nikmat, yaitu di surga Firdausmu ya Allah. Jadi meskipun belum masuk tapi bisa menikmati alam Firdaus, surga Firdaus. Biar enak. Wa nakhihi minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danasi. Bersihkanlah mayit dari kotoran dosanya ya Allah, sama seperti baju putih dibersihkan dari kotoran kumannya. Wa nakhihi minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danasi. Itu diantara doa-doa yang sunat dibaca untuk dibuat doa untuk mayit. Semisal hafal bahasa Arab ya, bahasa Indonesia, Allah maha mendengar ya. Bahasa apapun diterima. Tidak usah ngapalkan bahasa Arabnya, daripada kamu bahasa Arab tapi tidak paham, mending doa bahasa Jawa. Pokok artinya tidak jauh beda dari itu, wis beres ya. Doa itu tidak ada kewajiban bahasa Arab lah. Yang ada kewajiban bahasa Arab doa itu cuma di dalam sholat. Sebab kalau kamu sholat doanya pakai bahasa Jawa ya batal sholat kamu. Kalau di luar sholat tidak apa-apa bahasa Jawa. Niat juga gitu. Niat bahasa Jawa, bahasa Indonesia, tidak harus bahasa Arab. Kadang orang itu terlalu fanatik dengan niat bahasa Arab ya. Sampai niat puasa pun ya, kayak harus nawaitu shauma ghadin, harus bahasa Arab. Padahal kamu dalam hati ngomong, saya niat menjalankan puasa Ramadan besok, menjalankan puasa Senin, hari Senin, cukup ya bahasa Jawa, lillahi ta'ala. Kayak sholat ya, ketika takbir. Nah, ketika takbir kan sebelum takbir umumnya orang itu usolli. Ketika takbir dalam hati niat sholat, itu tidak harus usolli dalam hati. Hati saya melakukan sholat fardu zuhur imaman atau makmuman karena Allah Ta'ala. Ini beres dalam hati bahasa Indonesia gitu. Dikira tidak sah kalau tidak Arab ya. Hati bebas bahasa apa. Tapi kalau mulut jangan bahasa Jawa, takbirnya Allah maha besar, ajarannya sesat. Tapi kalau hati bahasa apapun Allah dengar, dan tidak ada ceritanya pekerjaan hati membatalkan sholat, kecuali kamu niat ingin keluar dari sholat baru batal sholatnya. Kemudian ini juga ada cerita Syekh Abu Ali An-Najjar. Syekh Abu Ali An-Najjar seorang ulama besar di zamannya. Ini disebutkan cerita beliau di dalam kitab Hasyiah Bujairami Alal Manhajit Tullab. Bujairami Alal Manhajit Tullab ini yang ngarang adalah Syekh Sulaiman Al-Bujairami, menhasyiyai kitab syarah yang namanya Manhajit Tullab. Manhajit Tullab. Manhajit Tullab ini yang ngarang adalah Syekh Abu Yahya Zakaria An-Nawawi, Zakaria Al-Ansori. Abu Yahya Zakaria Al-Ansori makamnya ada di Mesir. Bujairami Alal Manhajit Tullab juz 1 469. Barangkali yang menyaksikan ini punya kitabnya. Karena kitab Bujairami fikih itu ada dua. Makanya saya jelaskan detail. Ada Bujairami Alal Manhajit Tullab, ada Bujairami Alal Khatib. Bujairami Alal Manhajit Tullab ini hasyiah Bujairami karangan Syekh Sulaiman Al-Bujairami, menhasyai kitab Manhajit Tullab. Manhajit Tullab ini yang ngarang adalah Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Ansori. Manhajit Tullab ini merangkum atau meringkas dari kitabnya Imam Nawawi Minhajut Thalibin, diringkas jadi Manhajut Tullab.
Manhajut Tulab disarai sendiri sama Syekh Zakaria jadi Fathul Wahhab. Fathul Wahhab kemudian dihasyiai oleh Sulaiman Al-Jamal jadi Hasyiatul Jamal. Hasyiatul Jamal menhasyiai kitab Fathul Wahhab, Fathul Wahhab mensyarah kitab Manhajut Tulab. Bujairami Alal Manhaj ini menghasyiai kitab Manhajut Tulab. Itu urutan kitab gitu. Manhajut Tulab rangkuman dari Minhajut Thalibinnya Imam Nawawi. Minhajut Thalibin ini rangkuman dari kitab Al-Aziz. Al-Aziz atau Fathul Aziznya Imam Rafi'i. Fathul Aziznya Imam Rafi'i ini mensyarahi kitab Muharrarnya Imam Ghazali. Kitab Al-Wajiz lil Ghazali. Al-Wajiz lil Ghazali, Al-Wasid lil Ghazali, Al-Basid lil Ghazali, Al-Basid dari kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Dan seterusnya sampai nyambung kitab kitab Imla, Imdad, Mukhtasar Al-Buaiti. Banyak kalau cerita kitabnya. Yang penting ini cerita Abu Ali An-Najjar yang ada kaitannya dengan khifatul janazah wasiqaliyah. Pernah Syekh Abu Ali An-Najjar rahimahullah ta'ala beliau ditanyai tentang kenapa kadang jenazah itu ketika dipikul itu kadang enteng, kadang berat. Maksudnya apa itu? Kok beda-beda setiap manusia? Ada yang kalau dipikul itu abot, antep, berat ya. Kalau ada yang dipikul itu enteng, ringan, jalannya cepat. Mengapa demikian? Syekh Abu Ali An-Najjar menjawab kepada santrinya yang bertanya, faqala. Beliau mengatakan gini, kenapa kok bobotnya mayit itu beda-beda? Jawaban beliau gini, in khaffat, bila mana jenazah yang diangkat itu enteng, ringan, fa sahibu syahid, berarti sahibul jenazah yang mati itu adalah mati syahid. Mati syahid akhirat. Li'anna syahid hayyun, karena orang yang mati syahid itu sebenarnya hidup. Wal hayyu akhaffu minal mayyit. Orang hidup itu lebih enteng dari orang mati. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran ayat 169, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Jangan kau kira orang yang dibunuh di dalam membela agamanya Allah, jangan kau kira orang yang mati syahid itu kau anggap mati. Sebenarnya mereka hidup, tetap dikasih rizki sama Allah, oleh Allah sampai hari kiamat. Jadi orang yang mati syahid, orang-orang soleh, para wali, itu semuanya sebenarnya hidup, tapi raganya saja yang mati. Kalau rohnya hidup, tidak mati. Mereka tetap mendapatkan rizki sama seperti orang yang hidup. Jangan kau kira mereka itu mati, bal ahyaun, bahkan mereka itu sebenarnya hidup di alam lain. Mereka yang mati syahid, jenazahnya ketika diangkat itu enteng, ringan, kayak jalan sendiri gitu, tidak terasa berat sama sekali. Mudah-mudahan kita masuk kategori seperti itu. Ali Sabrul Malisin Alal Jamal Ar-Ramli. Ini cerita ini dikutip oleh Imam Ali Sabrul Malisi dari Imam Jamaluddin Ar-Ramli. Kayak gitu. Jadi sebaliknya, orang yang jenazahnya berat itu berarti gimana? Orang yang jenazahnya berat berarti banyak dosanya. Jadi ketika ngubur dia sering doakan, jenazahnya kok antep ya, berat ya. Ini ada apa ini ya? Yahrumu hamlul mayyit bihai'atin muzriyatin. Haram memikul mayit dengan tingkah atau dengan model penghinaan, pelecehan. Kahamli fi kufatin, seperti dipikul di pundak. Wa hamlil kabir alal aidi, seperti membawanya pakai tangan, tidak pakai keranda. Ma'wujudi ma yuhmal alaikan naksi, padahal ada keranda yang biasa dipakai.
Jadi haram hukumnya membawa mayit ke kuburan dengan cara pelecehan, ditaruh di bau atau digotong kayak buang sampah gitu, itu haram hukumnya. Amma sohir, kalau yang mati itu bocah, anak kecil, fala ba'sa bihamli alal aidi, tidak apa-apa dibawa pakai tangan, tidak usah keranda. Kalau yang mati masih bocah, belum punya dosa, belum balik. Kalau sudah balik itu haram dibawa pakai tangan. Kama fi syabromalisi wa yumdabu ayughatta na'sul mar'a bi syai'in kakubbatin wa yamin khashabin takunu ala hayatil jamalun. Disunatkan menutupi keranda mayit perempuan dengan sesuatu, seperti diberi kubah, diberi kain. Itu kesunatannya bagi mayit perempuan saja. Jadi mayit perempuan sunatnya ditutupi pakai semacam kubah, semacam kain atau semacam kayu. Wa yahrumus satru tilkal kubah biharirin, juga haram menutupi kubahnya keranda itu. Nah, menutupi kerandanya pakai kain sutra, haram. Nggak usah macam-macam ya, mau mati mewah-mewahan. Itu banyak keterangan. Kita baca satu hadis lagi dan akan kita bahas tuntas besok. Tadi kita tabarukan saja karena orang yang membaca hadis, dibaca saja itu dapat futuh, dapat memfutuhkan hati, dapat membuka hati, dapat memberi cahaya hati dengan barokah membaca kalam mulia Rasulullah SAW. Karena hadis itu berarti keluar dari lidahnya Rasulullah. Jadi orang yang membaca hadis seolah-olah dia berkalam sama seperti kalamnya Rasulullah. Orang yang baca Al-Quran berarti dia berkalam sama seperti seolah-olah Allah yang berkalam. Kayak gitu. Dia dapat berkahnya. Baca bareng-bareng untuk mengobati yang ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata radhiyallahu taala anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum alladzina yatba'una ma tashabaha minhu yaknil qur'ana fa ulaika alladzina sammallahu fahdharuhum, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Siti Aisyah bahwa Rasulullah SAW pernah berpesan, idza ra'aitum, ketika kalian pernah melihat, alladzina yatba'una ma tashabaha minhu, bisa melihat seseorang yang bisa memahami ayat mutasyabih, ayat-ayat yang serupa di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang remang-remang. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, yang hanya bisa mentakwil cuma Allah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih, orang yang punya mata hati yang tajam, orang yang betul-betul tuh mancep ilmunya, dia hanya bilang, mereka hanya bilang amanna bih, saya beriman, kami beriman bahwasanya ada ayat yang samar-samar di Al-Quran yang susah dipahami, hanya Allah yang tahu pemahamannya. Kalau kalian pernah mengenal, pernah melihat seseorang yang bisa mengikuti atau bisa memahami ayat-ayat mutasyabih, akhlaknya adalah akhlak Al-Quran, yakni Al-Quran. Kalau kalian melihat orang yang tingkah lakunya itu sesuai ajaran Al-Quran, faulaikal ladzina samallah, mereka adalah orang yang pernah Allah sebutkan di Al-Quran. Fahdharuhum, takutlah kalian kepada mereka, jangan sampai suladab, jangan sampai suladab, hormati dia. Ketika kamu menghormati orang yang mengamalkan isinya Al-Quran, berarti secara tidak langsung engkau beradab kepada Allah. Kayak gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi at'amani
hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.